Lalu apa yang kita jadikan sandaran untuk bisa membuktikan Tuhan, keberadaan Tuhan? Penulis ada memberikan jawaban, ada dua. Yang pertama lewat agama atau wahyu, yang kedua lewat filsafat. Mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya dengan wahyu atau agama. Kata penulis, kalau kita membahas itu panjang lebar bisa, tapi di sini penulis tidak membahasnya gitu kan. Itu nanti ada buku tersendiri untuk membahas wahyu itu apakah sumber kebenaran atau tidak. Tapi ada orang di luar sana yang non agama, terutama Islam itu kan, ada yang nggak percaya wahyu, saya nggak percaya wahyu itu kan. Oleh karena itu penulis mengajukan dua jawaban. Yang pertama wahyu atau agama, yang kedua dari filsafat. Kalau filsafat semua orang percaya gitu kan, semua orang pasti mengakui, karena filsafat ini disiplin ilmu yang bersandar pada hukum-hukum akal, hukum logika, dan logika ini sudah menjadi kesepakatan semua orang, diamini semua orang, dan diakui semua orang itu, meskipun dia beragama atau tidak beragama, semua mengakui karena hukum akal itu sumber kebenaran gitu kan. Kecuali dia menolak, berarti dia bukan orang-orang yang berakal gitu, akalnya nggak kepake gitu kan. Filsafat, misalkan dalam filsafat menulis menjabarkan di filsafat ada hukum kausalitas tadi yang kita singgung, hukum sebab akibat itu. Setiap akibat pasti butuh sebab, dan itu berantai terus itu kan, sampai pada sebab yang paling akhir, sebab yang tidak punya penyebab lagi. Siapa dia? Tuhan gitu kan. Jadi dari sini terlihat jelas bahwasanya keyakinan akan keberadaan Tuhan itu lebih masuk akal, jauh lebih masuk akal ketimbang keyakinan yang meragukan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena pembuktian akan keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan hukum-hukum akal, dengan hukum filsafat, apalagi dengan wahyu agama, pasti bisa itu kan. Berbeda dengan yang meragukan keberadaan Tuhan, mereka tidak bisa membuktikan gitu kata penulisnya. Jadi begitu lor, intinya Tuhan itu ada. Bagi orang beriman sandarannya wahyu atau agama. Bagi orang yang non beriman sandarannya bisa pakai filsafat atau hukum-hukum akal. Salah satunya hukum sebab akibat. Itu loh. Nanti saya akan jelaskan satu persatu argumen, argumen dari keberadaan Tuhan. Ada 6 argumen itu kan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Di buku ini tentunya ada semua. Jadi segitu aja sedulur semua video konten kali ini. Karena terus terang saya lagi isoman sekarang di hari yang ke-11, maka saya gabut, gak bisa ngapa-ngapain. Daripada stres, saya membuat konten saja gitu kan. Baik, karena sudah 20 menit lebih, saya cukupkan di sini dulu. Kita ketemu lain kali membahas buku yang sama di tempat yang sama dan sama orang yang sama. Baik, sedulur semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.